Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Regita Almaida. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang tantangan ekonomi pemerintahan yang terpilih dalam pertemuan 14 untuk memenuhi syarat UAS dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Di dalam pertemuan 14 ini yaitu tentang tantangan ekonomi pemerintahan yang terpilih. Yang pertama adalah memahami makna globalisasi. Krisis berkepanjangan di Indonesia yang bermulai dari krisis moneter tahun 1997 dinyatakan sebagai akibat dari berlangsungnya globalisasi. Presiden Soeharto sendiri ketika itu beberapa kali menyatakan bahwa demikianlah yang terjadi, bahwa Indonesia menjadi korban dari deru globalisasi yang melanda seluruh dunia. Untuk itu, kita perlu menyimak apa sebenarnya yang dimaksud dengan globalisasi dan sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia menurut Basri tahun 2002. Jadi, dapat dikatakan bahwa globalisasi sudah pasti akan memberikan dampak pada setiap sendi kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Globalisasi tiada lain adalah kebebasan dan keleluasaan lalu lintas barang, jasa, modal kekuatan, kapitalis yang menerobos batas-batas negara, wilayah, serta adat istiadat dan budaya, menurut Suyanto tahun 2013. Ada dua pilar utama yang menopang sistem kapitalisme modern, yaitu pasar uang atau sistem perbankan dan pasar modal. Kedua pilar atau sektor finansial inilah yang memungkinkan terjadinya proses akumulasi modal yang sangat besar. Peningkatan kesejahteraan yang bersumber dari aktivitas di kedua pasar ini kian artifisial dan oleh karena itu mengakibatkan kerentanan dalam perekonomian khususnya dan kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini disebabkan oleh pola eksploitasi yang telah melampaui batas-batas negara sebagai konsekuensi dari gelombang globalisasi. Globalisasi itu sendiri bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan negara-negara, perdagangan dan migrasi lintas benua telah sejak lama berlangsung. Jauh sebelumnya, perdagangan regional telah membuat interaksi antar suku bangsa terjadi secara alamiah. Sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke-20 ini, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. 2 dekade sebelum Perang Dunia Pertama, arus uang internasional telah meningkatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pasar modern mengalami booming di kedua sisi Atlantik, sementara itu bank dan investor-investor swasta sibuk mendiversifikasikan investasinya dari Argentina hingga Singapura. Namun, sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut. Salah satunya kekuatan yang melatar belakanginya adalah tarik-menarik antara paham internasionalis dengan nasionalis atau isolasionis, menurut Basri tahun 2002. Yuniarti tahun 2016 menyebutkan bahwa globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab berikut, yaitu yang pertama adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, lalu yang kedua lalu lintas devisa yang semakin bebas, yang ketiga ekonomi negara yang semakin terbuka, yang keempat penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif setiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang semakin efisien, lalu yang terakhir adalah semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional atau MNC pada hampir segala penjuru dunia. Lebih lanjut, Yuniarti tahun 2016 menyebutkan ada 3 faktor yang mendorong terjadinya perubahan global adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan produk nasional kotor atau GNP yang semakin meningkat dengan cepat terutama di negara-negara maju. Yang kedua adalah revolusi teknologi komunikasi. Yang ketiga adalah kekuatan yang memudahkan munculnya perusahaan besar berskala global. Sedangkan dengan terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis sebagai berikut. Yang pertama,
tersebarnya pasar yang lebih luas skalanya, dan diversifikasikan barangnya, manufaktur, dan produk yang mempunyai nilai tambahan yang lebih tinggi atau value add products. Yang kedua, terjadinya relokasi industri manufacture dari negara industri maju ke negara-negara berkembang dengan upah buruh yang lebih murah. Dengan demikian, konsekuensi logis dari lokasi industri tersebut, siklus proses bahan baku menjadi produk akhir menjadi lebih pendek. Hal ini akan menurunkan harga per unit serta meningkatkan volume perdagangan. Yang ketiga yaitu adalah tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah, karena semakin beragamnya portofolio pendanaan, terutama bagi negara yang perekonomiannya sedang tumbuh. Adapun dampak negatif dari globalisasi bagi dunia bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadinya transfer pricing untuk memarkir dana ataupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter atau memberikan perlindungan terhadap persembunyian kewajiban membayar pajak. Yang kedua adalah relokasi industri karena footloose industri bahwa pula teknologi kadaluarsa ke negara sedang berkembang. Hal ini terjadi di negara asalnya atau home country, teknologi yang dipakai industri tersebut tertinggal zaman. Yang ketiga adalah masuknya Foreign Direct Investment atau FDI dengan teknologi canggih yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mengoperasikannya, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kebergantungan pada negara investor. Yang keempat, masuknya FDI menimbulkan threat of politics yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri. Sekian dari penjelasan singkat di atas, dapat dikatakan bahwasanya proses globalisasi itu sungguhnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihentikan secara alamiah dan merupakan keniscayaan sejarah umat manusia yang memang telah terjadi sejak sebelum kehidupan modern sekarang ini. Yang membedakannya hanyalah tingkat intensitas, skala, dan peranan teknologi komunikasi yang menyertainya, di samping isu ekonomi, politik, dan sebagainya. Kalaupun ada pihak-pihak yang berpandangan positif terhadap globalisasi dengan berbagai argumen, sesungguhnya itu tidaklah dapat disalahkan sepenuhnya. Begitu juga sebaliknya dengan pihak-pihak yang berpandangan negatif terhadap globalisasi juga bisa dikatakan tidak sepenuhnya juga benar. Hal tersebut dikarenakan perbedaan fenomena fakta yang terjadi di berbagai belahan dunia ketika gelombang globalisasi tersebut menyentuh sendi-sendi kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Yang kedua dari tantangan ekonomi pemerintahan yang terpilih adalah pertumbuhan kesempatan kerja. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang sangat melimpah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sudah sepatutnya pemerintah yang memenangkan pemilu menitik beratkan program-program kerjanya pada aspek pembangunan manusia. Artinya, siapapun presidennya maka sudah menjadi tantangan tersendiri dalam hal menumbuhkan kesempatan bekerja. Hal ini tidak lepas dari faktor demografi atau jumlah penduduk di Indonesia yang begitu besar jumlahnya, di mana hal tersebut merupakan kekayaan tersendiri yang juga patut dibanggakan kalaulah mereka semua akan menjadi manusia yang produktif dalam peranannya membangun perekonomian nasional. Menurut Tambunan 2016 menyebutkan bahwa pada tahun 2013 persisnya Agustus, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sebanyak 110,8 juta orang, berkurang sebanyak 3,2 juta orang disandingkan dengan keadaan pada Februari 2013, yaitu 114 juta orang atau berkurang 10 orang dibanding keadaan Agustus 2012. Lebih lanjut, Tambunan menjelaskan setidaknya ada 5 isu penting terkait dengan kondisi kesempatan kerja atau pasar tenaga kerja di tanah air yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain yaitu 1. Besarnya elastisitas kesempatan kerja dari pertumbuhan ekonomi. Umum disebutkan elastisitas penciptaan lapangan kerja yang selama ini relatif kecil, walaupun pada beberapa tahun belakang cenderung membaik. Yang kedua adalah penyebaran kesempatan kerja menurut sektor ekonomi. Dari dulu hingga sekarang, struktur lapangan pekerjaan menurut sektor ekonomi di Indonesia tidak pernah berubah banyak, di mana sektor pertanian termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan, lalu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor industri pengolahan secara berurutan merupakan penyumbang terbesar kesempatan kerja di Indonesia.
Yang ketiga adalah penyebaran kesempatan kerja menurut wilayah atau provinsi. Menurut Bappenas, selama periode 2012 sampai 2014, perkiraan kebutuhan tenaga kerja yang paling besar bukan di Jawa, melainkan di Kalimantan, yaitu mencapai 1.742.550 jiwa, dengan rencana investasi mencapai 778 triliun. Wilayah terbesar keduanya adalah Papua dan Kepulauan Maluku, yaitu 1.462.518 jiwa, jika rencana investasi sebesar 450 triliun betul-betul terrealisasi. Sumatera berada pada posisi ketiga dengan 579.973 jiwa dengan rencana investasi 197 triliun. Jawa dengan 340.938 jiwa dengan rencana investasi 433 triliun. Dan paling sedikit adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan 144.851 jiwa dengan rencana investasi 66 triliun. Menurut Kompas. Yang keempat adalah peran sektor informal di dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor informal jauh lebih besar daripada di sektor formal. Dan ini bukan salah satu keunikan Indonesia, melainkan salah satu keunikan negara-negara sedang berkembang, khususnya dari kelompok negara miskin atau berpenghasilan rendah per kapita. Dan yang kelima adalah tingkat pengangguran, khususnya pengangguran terbuka. Lanjut, tentang tantangan perekonomian pemerintah yang terpilih, yaitu menata pembangunan bidang pertanian dan pangan. Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sebagian besar rakyat Indonesia ini mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan di sektor pertanian ini sebenarnya sudah dimulai plan mengatur ekonomi yang diketuai oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Program Pembangunan Nasional atau Propenas pada era reformasi saat ini, menurut Subandi tahun 2008. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Di lain pihak, luas lahan pertanian yang semakin sempit digilas oleh lahan perumahan dan lahan industri, serta jumlah penduduk yang semakin tinggi berdampak pada kesulitnya pemenuhan komoditas pangan khususnya dan kehidupan generasi yang akan datang pada umumnya. Oleh karena itu, masalah pertanian menjadi sangat kompleks karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat sekarang dan yang akan datang. Menurut Isbah, dalam Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan tahun 2016, memaparkan tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara atau suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau terhadap produk domestik regional bruto. Yang kedua adalah kontribusi sektor pertanian terhadap kesempatan kerja. Yang ketiga adalah kemampuan sektor pertanian dalam menyediakan keragaman menu makanan yang nantinya sangat mempengaruhi pola konsumsi dan gizi masyarakat. Yang keempat, kemampuan sektor pertanian dalam mendukung perkembangan industri hulu dan industri hilir. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ekspor hasil pertanian akan memberikan sumbangan devisa bagi negara. Sektor pertanian merupakan sektor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja, dan bahkan menjadi kartu pengaman pada krisis ekonomi Indonesia menurut Arifin tahun 2004. Dari penjelasan singkat di atas dapat dimaknai bahwa sesungguhnya bidang pertanian dan pangan adalah salah satu urat nadi roda perekonomian nasional. Kenapa demikian? Karena pembangunan sektor pertanian dan pangan akan menciptakan produktivitas yang tinggi dan ketahanan pangan nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian kadangkala diabaikan manakala suatu negara sedang melakukan proses industrialisasi. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa industrialisasi memiliki eksternalitas yang tinggi dan harus merupakan industrialisasi yang berteknologi tinggi. Sementara, pertanian merupakan ciri negara tradisionalis. Padahal, sesungguhnya, pembangunan pertanian tidak kalah penting dibandingkan proses industrialisasi. Yang keempat, tantangan ekonomi pemerintahan yang terpilih yaitu adalah pengurangan beban utang luar negeri.
Tema tentang beban utang luar negeri yang ditanggung oleh Indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru dalam perbincangan dan perdebatan akademik, bahkan sampai ke lapisan akar rumput, yaitu masyarakat yang paling bawah sekalipun turut ambil andil dalam hal tersebut. Sudah menjadi rahasia umum barangkali bahwasannya jumlah utang luar negeri Indonesia lebih besar daripada APBN-nya. Hal ini terjadi karena setiap masa pemerintahan yang ada, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi pemerintahan Indonesia, tidak pernah berhenti untuk selalu menambah utang luar negeri. Setiap tahunnya, utang luar negeri kita baik dari segi total jumlahnya maupun dari segi rasionya selalu bertambah, dan itu adalah suatu masalah krusial yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah yang sekarang dan yang akan datang. Sebenarnya dalam sejarah perkembangannya dari masa ke masa, menurut Basri tahun 2002, akumulasi utang pemerintah yang sangat dahsyat lagi-lagi disebabkan oleh pengelolaan yang diwarnai kepentingan kelompok. Ini ditandai adanya intervensi-intervensi politik yang selalu menyertai segala upaya penyelesaian program restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Dengan sendirinya, akumulasi utang bertambah besar karena penundaan dan inkonsistensi dalam upaya menjalankan program pemulihan ekonomi. Selain memperlambat upaya pemulihan, sikap seperti ini menambah biaya yang harus ditanggung perekonomian. Bank Dunia memperkirakan bahwa setiap penundaan restrukturisasi bank-bank negara menimbulkan beban kerugian minimum 600 juta US dollar per bulan. Kemudian lagi, permasalahan yang secara otomatis mengiring masalah beban utang luar negeri atau UELN tersebut adalah beban cicilan dan bunga utangnya. Lebih lanjut, Basri menyebutkan beban cicilan dan bunga utang pemerintah yang semakin besar juga menggeser alokasi dana-dana untuk mengeluarkan pos lain. Secara tidak langsung, masyarakat terkena dampaknya dengan berkurangnya proposisi pengeluaran untuk pos-pos yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika sudah demikian halnya, maka secara langsung masyarakat menanggung beban pembayaran utang tersebut dari pajak yang ditarik oleh pemerintah. Dengan catatan kondisi utang luar negeri atau ULN dan beban cicilan serta bunga utangnya yang terus menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola keuangan negara, maka suka tidak suka, mau tidak mau, pemerintah dalam hal ini harus mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam perekonomian untuk mengurangi jumlah utang luar negeri Indonesia. Menurut Basri tahun 2002, keluar dari perangkap utang bukan hanya sekadar bisa melunasi utang pemerintah dan swasta, tetapi lebih jauh lagi, di dalamnya juga mengharuskan terjadinya reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia. Penyebab kenapa suatu bangsa berutang adalah karena kesenjangan investasi, tabungan, dan kesenjangan defisit neraca transaksi yang berjalan. Setidaknya ada beberapa langkah untuk keluar dari jerat utang antara lain, yaitu yang pertama meningkatkan tabungan investasi, yang kedua adalah meningkatkan kinerja ekspor agar neraca transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat. Yang ketiga adalah perbaikan kinerja BPPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat adalah penjadwalan kembali atau reschedule utang. Yang kelima adalah meminta pengurangan utang dengan syarat yang khusus. Yang keenam adalah pembatasan pembayaran utang dan cicilan dalam jumlah tertentu. Misalnya, ditetapkan di Indonesia hanya akan membayar utang dan bunganya sebesar 20% dari pendapatan ekspor. Dengan pembatasan ini, pelunasan utang tidak membebani perekonomian secara keseluruhan baik neraca transaksi berjalan maupun APBN. Tantangan perekonomian pemerintah yang terpilih yang kelima adalah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan. Misalnya untuk ukuran nasional, yaitu adalah Gross National Product, tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, untuk supaya pertumbuhan ekonomi ini tetap meningkat, maka ada faktor-faktor yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah menurut Putra tahun 2018. Yaitu yang pertama adalah faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan faktor sumber daya modalnya. Selanjutnya adalah tentang pembangunan ekonomi. Masih dalam pemaparan Putra tahun 2018, terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama adalah pembangunan adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, yaitu pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Yaitu yang ketiga, yang terakhir, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila ada saran dan kritik, mohon disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.